Pro dan kontra dari kasus Vina dan juga Eki sekarang ini semakin meruncing ya di masyarakat, apalagi terkait dengan penetapan Peggy Setiawan yang ternyata ditetapkan oleh Polda Jawa Barat dia sebagai DPO yang selama ini dicari. Ada salah satu saksi yang memang menjadi titik berat ya untuk Peggy karena saksi AF ini mengaku pada tanggal 27 Agustus 2016 tersebut 8 tahun lalu memang dia tuh sudah bisa mengenali bahwa siapa saja yang sering nongkrong di area tempat dia bekerja. Ternyata AF ini bekerja di sebuah bengkel dan dia salah satu peranannya adalah sebagai tukang cuci mobil juga di sini. Tapi kalau bengkel di daerah seperti video yang aku sebutkan sebelumnya, kenapa kok dia begitu sangat knowledgeable ya tentang motor ini dan itu? Ternyata kan cucian mobilnya juga bersamaan dengan bengkel. Jadi ya kerjaan serabutan itu bukan hal yang tidak mungkin untuk level di daerah seperti ini. AF ini usianya 30 tahun, asalnya dari Bekasi, sementara ibunya itu berasal dari Purwakarta dan dia sudah sejak tahun 2011 tinggal di Cirebon. Kejadiannya tahun 2016. Ada beberapa hal yang cukup menarik yang aku amati dari wawancara AF ini karena ada satu hal yang dikatakan bahwa dia itu pernah mengalami suatu hal yang sepertinya sangat menyakiti hatinya sekali. Jadi dia cerita bahwa pernah ada konflik dengan orang-orang yang sering nongkrong tersebut, termasuk juga dengan sebagian warga yang tempat dia tinggal saat itu. Ada konflik waktu itu temanku bawa perempuan namanya Momo, orang Malang, ke bengkel tempat kita kerja. Memang di bengkel itu kita ngobrol nggak ngapa-ngapain sampai sekitar jam setengah 11 malam. Itu ya rombongan anak-anak yang nongkrong yang biasa di depan warung yang menjadi pelaku dari kasusnya Vina dan juga Eki ini itu menggeruduk tempat saya. Bahkan saya tuh habis digebukin sampai bengep-bengep semuanya. Itu adalah kejadian yang membuat dia nggak bisa dilupakan. Nah, satu hal ini apakah menjadi salah satu bagian bagi kalian yang kontra dengan AF yang tidak percaya? Kayaknya AF itu berbohong, Anjas. Dia jadikan momen ini sebagai bagian balas dendam. Ada salah satu statement dari kuasa hukumnya Saka Tatal pun sudah mengatakan isu ini sebenarnya. Di awal-awal waktu kasus ini viral, bahwa Ibu Titi ya kalau nggak salah namanya, itu kan mengatakan bahwa si DAF itu pernah sakit hati sama para pelaku atau terpidana gara-gara peristiwa ini. Makanya dia gunakan momen ini sebagai balas dendam. Itu adalah statement dia. Tetapi AF pun tidak sendirian karena pada saat peristiwa di 8 tahun yang lalu dia melihat aksi yang dilakukan oleh terpidana, ya dia ada juga bareng sama si Dede. Selain nama Dede juga seharusnya ada penjual tempat rokok yang dibeli saat itu. Kita coba flashback kembali apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa ini, poin-poin apa saja yang disampaikan oleh AF, apakah saksi ini kredibel atau tidak. Sebagai informasi bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, AF ini adalah salah satu alat bukti untuk menetapkan ke-9 terdakwa. Sekarang masih si Peggy-nya masih tersangka ya, belum terdakwa. Yang lainnya sudah narapidana sebenarnya. Dan satu lagi Saka Tatal sudah menjadi mantan napi. Nah, itu adalah salah satu alat buktinya adalah dari AF ini. Tapi kan sudah berkali-kali dikatakan bahwa kenapa AF dari pihaknya kuasa hukum Saka Tatal. Kalau memang kamu yakin itu adalah mereka, kenapa kamu di tahun 2016 pada saat persidangan kamu tidak hadir? AF pun menjelaskan di sini bahwa saya memang pernah mendapatkan surat undangan untuk memberikan kesaksian tahun 2016 tersebut. Tapi saya tuh nggak maunya takut karena rumah pelaku itu dekat tempat saya bekerja. Dia punya pengalaman trauma, pernah digebukin gara-gara katanya digerebek sama warga karena ngebawa perempuan. Mungkin sudah aturan ya ini nggak tahu lah cerita lainnya apakah benar atau tidak, tapi dia ngerasa bahwa ada pengalaman trauma tersebut, makanya dia nggak berani memberikan keterangan langsung di persidangan. Keterangannya itu ya dibacakan doang dalam persidangan tersebut. Nah, kebiasaan mereka menurut HM itu udah bukan hal baru lagi bagi dia, karena kan dia tinggal di Cirebon itu sejak tahun 2011. Kejadiannya 2016, sudah bertahun-tahun dia mengamati
melihat wajah-wajah yang sering nongkrong di area tersebut. Dia itu mengatakan bahwa saya cuma kenal wajah ke-8 orang tersebut, tapi tidak kenal nama-namanya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan pada saat Polda Jawa Barat dalam press release-nya kemarin kan mengatakan ada salah satu poinnya bahwa ada salah satu saksi yang dia ini adalah teman kecilnya si Peggy. Nah, kan awalnya kita berpikir, oh jangan-jangan Aep nih yang kenal teman kecilnya si Peggy. Ternyata di sini dikatakan dengan tegas bahwa saya tidak kenal dengan ke-8 orang tersebut, tetapi pada saat pada saat ada yang ditangkap 9 orang, sekarang saya juga nggak tahu gitu. Apalagi yang dimaksudkan adalah yang paling kecil saat itu adalah si Saka Tatal. Tapi pada saat ditunjukkan wajahnya Peggy, sudah di media, baru dia, oh iya saya lihat ini orangnya. Tapi kan selama ini si Aep bilang pada saat di EPO tersebut foto-fotonya Peggy itu kan banyak simpang siur ya. Ada yang foto yang katanya lubang kupingnya yang untuk anting itu besar banget. Ada banyak sekali Peggy ini dan itu. Dia nggak mengenali malah, tapi pada saat ditangkap memang betul saya melihat dialah yang waktu itu melempari batu Vina dan juga Eki di peristiwa 8 tahun yang lalu. Pernah ada konflik? Ya, menurut aku itu bukan menjadi alasan untuk dia untuk balas dendam bagi yang pro, tapi bagi yang kontra ini bisa menjadi salah satu poinnya yang seperti aku jelaskan tadi. Mengenai peristiwa itu dikatakan kan awal dia bilang jam 9-an. Di wawancara ini dia bilang sekitar jam setengah 10. Menurut aku masih masuk akal. Karena kalau dia mengatakan lebih spesifik, misalnya jam 9 lebih 15 atau jam 9 lebih 20, itu indikasi kebohongan. Karena kan ini bukan sebuah peristiwa yang bisa di cross check dengan detail seperti itu. Kalau kita terlalu detail itu malah mengindikasikan kebohongan. Kejadian sekitar jam 9-an, jam setengah 10, itu menurut aku adalah sebuah statement yang wajar. Dia lagi beli rokok di warung, dia lihat ada motor yang dilempari batu, dan dia kabur. Pada saat dia beli rokok itu, dia bersama rekan kerjanya yang bernama Dede tersebut. Kalau Dede sih katanya Dede tuh nggak ngelihat lebih detail, cuman dia ngedenger doang. Karena waktu mereka lagi beli rokok, si Aep tuh bilang ke Dede, ayo buruan beli tuh, keluar pergi, karena dia ngerasa ada pengalaman trauma yang dulu pernah digebukin juga salah satu dari gerombolan tersebut karena dia dinilai melanggar mungkin ke aturan daerahnya, ngebawa perempuan di atas jam 10 malam, dipikirnya macam-macam. Makanya dia ada trauma, dia langsung pergi aja. Si Dede itu tidak melihat secara langsung siapa aja, tapi dia melihatnya secara sekilas. Yang mereka lihat adalah pertama ada 4 motor. 4 motor ini mereka berboncengan dan ada 8 orang. Setelah mereka mengejar Vina dan juga Eki, ya udah saya pergi begitu aja karena saya takut nanti kenapa-napa sama saya. Peggy itu memang wajahnya dari dulu seperti itu. Ya memang betul kalau kita lihat foto-fotonya Peggy yang sudah tersebar di media atau sosial media yang diambil dari rumah kediamannya di Cirebon, kan ternyata tidak begitu signifikan ya perbedaannya dari Peggy yang mungkin usia 8 tahun lalu sampai sekarang, dari tubuhnya yang mungkin masih kecil, kemudian six pack, sekarang lebih berisi lagi. Itu nggak ada perbedaan yang signifikan, kita bisa melihat dengan clear bahwa itu adalah Peggy. Kemudian mengenai sekarang kenapa sudah berani memberikan keterangan, nggak cuma nanti di persidangan, tapi juga sudah tampil di TV nasional, di berbagai macam YouTube channel. Alasan dari Aep adalah karena dia sekarang sudah dilindungi oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, salah satu poin yang menjadi serangan dari orang-orang yang kontra dengan Aep ini adalah terkait dengan jaraknya antara warung yang dia beli rokok tersebut, apakah dengan keadaan para pelaku waktu itu jauhnya berapa sih? Ternyata di sini dikatakan antara 50 meter lah kurang lebih. Memang aku pernah lihat wawancara si Aep kan bilang di TV One ya kalau nggak salah waktu itu, bahwa jaraknya dia dengan orang-orang yang lemparin Vina dan juga Eki itu adalah sekitar 100 meter. Ya 50-100 meter menurut aku masih cukup masuk akal, kan tidak mungkin diukur secara detail. So, itu adalah poin-poinnya. Nah, kemudian mengenai dari ayahnya Peggy ya, Rudy Irawan, ya ini salah satu poin yang juga serba salah teman-teman, karena bagaimanapun juga yang namanya seorang ayah kan ya,
ini kan pasti akan selalu ngebela putranya. Tapi ada satu poin yang menarik waktu aku mendengarkan kuasa hukumnya dari Peggy ditanyakan gitu ditanyakan terkait dengan isu bahwa Polda Jawa Barat mengatakan Peggy ini kan mengganti identitas namanya menjadi Robby Setiawan. Terus dikatakan Robby itu adalah nama adiknya, bukan nama Peggy. Tapi waktu aku dengar wawancaranya adiknya si Peggy ini, namanya Robby Setiawan sih, ataukah ini Robby Setiawan atau Irawan? Nah, aku bingung nih, apakah yang dimaksudkan itu adalah namanya yang mana? Terlepas itu kan salah satu bagian detail ya. Kita harus lihat nanti datanya dari Polda Jawa Barat, namanya itu diganti dalam identitasnya, ataukah hanya sekedar panggilan ataupun cuman antara teman. Tapi kan Peggy sudah dengan tegas ya mengatakan dalam konferensi pers waktu Polda Jawa Barat merilis info ini, di bagian akhir kan Peggy ada pertanyaan wartawan juga dari TV One. Peggy kenapa ganti namanya? Ya Peggy bilang, saya nggak ganti nama, itu nama panggilan saya, nama gaul aja. Kok dia tidak bilang bukan, salah gitu. Kalau memang Polda Jawa Baratnya salah itu Polda Jawa Barat, nggak seperti itu. Kenapa dia nggak bilang bukan, itu adalah nama adik saya. Tapi kan Peggy tidak mengatakan hal seperti itu. Itu poin yang menurut aku cukup memberatkan, apakah keterangannya ayah Peggy ini kredibel atau enggak ya teman-teman. Yang kedua juga mengenai isu tentang kenapa Peggy dikenalkan sebagai keponakannya, bukan sebagai anaknya. Padahal juga yang ikut bersama ayahnya Peggy, mohon maaf, itu kan bukan cuman si Peggy ya, Rudy Irawan kan bapaknya itu. Kan adiknya si Robby juga ikut sama bapaknya juga bekerja sebagai kuli bangunan di sana. Kenapa? Kalau alasan dari kuasa hukumnya itu adalah masalah internal aja, ada masalah keluarga. Tapi apakah si adiknya Peggy yang bernama Robby Setiawan itu beneran disebutkan juga sebagai keponakannya juga kah atau enggak? Tapi pada saat aku lihat wawancaranya ayah Peggy, kayaknya sih agak sulit ya untuk aku menilai secara utuh, karena sekali lagi backgroundnya dia adalah bapaknya, pasti sudah ada naluri insting akan melindungi putranya. Jadi menurut aku keterangan dari ayah Peggy ini tidak bisa dijadikan sebagai saksi yang cukup kredibel, karena dalam dunia hukum itu saksi itu akan kehilangan validitinya to some extent ya, kalau itu masih ada hubungan semendak ya, saudara, ayah, ibu, itu bagian yang sangat lemah sekali teman-teman. Tapi aku tahu kalian sudah punya keyakinan yang masing-masing, ya kita terus kawal aja. Kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan, ya kita akan terus suarakan, karena jangan sampai juga orang yang tidak bersalah malah menjadi tersangka. Tetapi kalau memang Peggy adalah orang yang bersalah, terlibat dalam peristiwa itu, memang sudah seharusnya dia mendapatkan hukuman ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.